Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di kaidah yang ke-43. Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari suh dirinya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Pertemuan yang lalu terakhir kita baca penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suh itu syiddatu hirsin nafsi, kerakusan yang sangat. Yang dari kerakusan yang sangat itu memunculkan kebahilan. Kemudian dolim kepada orang lain. Itu disebut dengan suh. Kemudian kita lihat penjelasan yang lain di Safhah Sabi'ah Wasitun Ba'dal Mi'ataini 267. Wa qala fi maudi'i akhar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di tempat yang lain, wasyuhu yakunu fi rajuli ma'al hirsi wa quwwati rahbati fil mali wa bughdulil ghair wa dhulmu lahu. Nanti dalam tempat yang lain kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, suh, buruknya suh itu ada dalam diri seseorang kerakusan. Satu, rakus. Dua, keinginan yang kuat dalam urusan harta. Jadi rakus punya keinginan kuat dalam urusan harta. Ketiga, benci orang lain, dolim kepada orang lain. Berarti 4. Sebagian memberikan, ya dalam tempat yang lain beliau memberikan makna suh, rakus, keinginan yang sangat dalam urusan harta, benci kepada yang lain, dolim. Makanya kalau seorang dihindarkan dari sifat ini, maka mereka itulah orang yang beruntung. Kemudian dibawakan dalil. Qad ya'lamullahu al-mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim haluma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Asihatan alaikum. Sungguh Allah tahu orang-orang yang menghalangi dari kalian dan orang-orang yang berucap kepada saudara-saudara mereka, mari ke sini. Ya, mari bersama kami. Tidaklah mereka datangi perang kecuali hanya sebentar. Asihatan alaikum. Mereka itu kikir atas kalian. Jadi, jamaah yang saya hormati, ini sifat suh. Sifat suh. Lihat di situ, menghalangi dari kalian. Setelah menghalangi, memberikan ucapan kepada yang lain, mari ke sini. Wis ngalang-alangi. Setelah ngalang-alangi itu, kalau bahasa kita ngembosi. Setelah ngembosi itu, kadang ketika ikut, saknyuk balik. Ngopo balik serana manfaatnya no. Ini perang suh. Ulaika lam yu'minu fa'ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'alallahi yasira. Mereka itulah yang tidak beriman. Allah hapuskan amalan mereka dan itu atas Allah satu perkara yang mudah. Satu perkara yang mudah. Ya, ini saudaraku yang saya hormati, berkaitan tentang penjelasan sifat suh. Suhuhum alal mu'minin. Pertama, mereka suh kepada orang yang beriman. Rakus kepada harta,
benci kepada orang yang beriman, dolim kepada mereka. Demikian pula suh alal khair. Orang kalau kepada kebaikan suh, berarti nggak ada semangat. Tidak ada semangat. Yatadammanu, yang mengandungi karahiyatahu wa bugdahu wa bugdal khairi ya'muru bisyarri, yang nanti konsekuensinya kalau sudah suh kepada orang yang beriman kepada kebaikan, benci kepada kebaikan kepada orang yang beriman, marah kepada kebaikan kepada orang yang beriman, benci kepada kebaikan, nyuruh kepada yang jelek. Kan sudah pol-polan. Kalau muawikin menghalangi, setelah menghalangi gembosi. Kan orang itu ada bahasa, yen ora iso bantu, ojo ngribet-ngribeti. Kalau nggak bisa bantu, jangan ngribet-ngribeti. Tapi kalau orang memiliki sifat suh, bantu ora gelem, tapi malah ngribet-ngribeti. Kalau saya masih kecil itu dulu, di kampung itu ada tukang, Pak Tukang. Pak Tukang itu nyambut gawe kan repot. Ada misalkan anak, kalau anak yang baik kan ngewai. Ele, pakune gorene. Kuwi dipakokne. Tapi bantu tidak bisa, malah ngribeti. Grajian dinggo motong, malah dinggo dolanan. Akhirnya gawean enggak rampung. Perhatikan di sini. Kalau orang sudah menghalangi dari kebaikan, gembosi. Benci kepada kebaikan, memerintahkan yang jelek. Benci kepada manusia, memerintahkan untuk mendoliminya, memutusnya. Persis seperti orang yang hasad. Orang yang hasad. Orang itu kalau hasad, apa sih hasad itu? Tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Nanti ada lagi selain tidak suka, nikmat orang lain direbut. Ada lagi nanti hasad itu nikmat orang lain tidak dia rebut, tapi karena dia tidak suka, kalau saya nggak dapat, kamu juga harus nggak dapat. Kayak kasus banyak itu, seorang perempuan dibunuh. Seorang perempuan dibunuh. Jadi seorang perempuan sing nyenengi wong lanang loro. Kalau wedoke loro sing nyenengi wong siji itu ya, wong lanang siji senengi wong wedok loro iso. Tapi kalau lanangnya loro wedoke siji apa mungkin? Kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Si wanita milih salah satu. Yang hasad salah satunya itu, kowe sing ditampa. Kalau saya nggak dapat, kamu tidak boleh dapat. Akhirnya dibunuh itu perempuannya. Ini hasad. Jadi suh itu kal hasadi seperti hasad. Fa inal hasida ya'muru hasidau bidzulmil mahsud wa qati'atihi ka ibni Adam wa ihwati Yusuf. Sesungguhnya orang yang hasad itu hasadnya itu memerintahkan mendolimi yang dihasati. Orang kalau suh kan begitu. Cobalah kembali kepada makna yang lalu. Suh, bakhil disertai dengan rakus. Kalau orang bakhil, bahasa saya, punya saya, punya kamu, punya kamu. Kowe jan ndumuk nggonku, saya ora ndumuk nggonmu. Tapi kalau suh, sudah bakhil, tambah nggonmu ndi, tak pekene. Enggak boleh direbut. Direbut. Dolim, jamin hormati kepada orang lain. Seperti orang yang hasad. Akhirnya menghasung, mendolimi yang dihasati. Memutus silaturahmi. Seperti anak Adam. Ka ibnai Adam. Dua anak Adam. Siapa dua anak Adam yang hasad? Qabil sama Habil. Qabil sama Habil. Itu sebagian dikatakan Habil persembahannya diterima oleh Allah. Karena Habil ketika mempersembahkan sesuatu, dipilih yang terbaik. Qabil enggak, hasad akhirnya. Yang kedua, sebagian mengatakan Qabil sama Habil itu hasad perempuan. Jadi kalau zaman Adam, istrinya itu melahirkan sepasang laki perempuan. Aturannya
lahir pasangan ini dinikahkan dengan lahir pasangan ini. Pasangannya Qabil ayu, pasangannya Habil biasa. Berarti kan pasangan Qabil dinikahkan dengan Habil, pasangan Habil dinikahkan dengan Qabil. Hasad. Wah, aku nang jero weteng karo wong ayu bareng metu malah entuk sing elek. Iya. Hasad, coba tidak memandang saudara itu. Didolimi, diputus. Hasad seperti saudara Yusuf. Yusuf itu kan punya saudara. Saudara sebapak. Kan saudara itu nanti ada 3. Sebapak seibu paling kuat. Kedua sebapak, ketiga seibu. Yusuf punya saudara sebapak, kuat ini. Tingkatan kedua. Dari sebapak seibu, sebapak. Tapi karena hasad dengan Yusuf, Yusuf itu wajahnya tampan. Perangainya bagus. Coba kalau orang wajahnya baik, akhlaknya baik, wah sempurna lah. Makanya kalau orang ngaca itu, berkaca itu, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, kamu telah perbagus rupaku, perbagus akhlakku. Perbagus akhlakku. Akhirnya teman-temannya hasad, tegel itu. Di hutan, kelambine dicopot, cemplung ke sumur. Di hutan nih. Ya, cemplung ke sumur. Apa sumbernya? Hasad. Syekh membawakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Itu berkaitan tentang suh, itu seperti hasad. Seperti hasad. Mengantarkan kalau orang hasad marah, mengantarkan dolim, suh juga begitu. Nah, ini hati-hati sekali. Wala'allaka la hatta irtibata hadil qaidah fi suratil hasr wa taghabun. Ya bisa jadi kamu nanti perhatikan keterkaitan kaidah di surat Al-Hasr dengan surat At-Taghabun yang kemarin disampaikan. Bimaudu'il mal, berkaitan dengan kedudukan harta. Makanya tadi 4, apa itu suh? Rakus. Kalau rakus sifatnya umum. Bisa jabatan, bisa harta, apalagi kalau dunia itu harta, tahta, wanita, Honda. Oh, Honda kendaraan lah. Kan kisaran itu. Kisaran itu. Kedua, sangat ingin dengan harta. Suh itu salah satunya nggak lepas dari perkara harta. Bakhil, walaupun umum. Bakhil itu umum. Kayak di ayat fa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang bakhil, bakhil itu umum. Tapi lebih khusus jenenge cetil itu mesti seputar harta. Jalo ojo cetil men. Jeluke ora oleh. Kan seputar harta itu. Seputar harta. Jamaah hormati, ini keterkaitan. Allah Ta'ala alam. Wa huwa atharu ma yatadihu fihi khulqus suh. Maka menjadikan semakin gamblang berkaitan dengan akhlak suh. Wa idza kana suh la yanhasiru bil mal. Walaupun suh itu tidak terbatas berkaitan dengan harta. Tadi 4, rakus. Itu bisa umum. Ya. Kemudian benci orang lain mendapatkan nikmat, geting, dolim. Kan lebih umum. Lebih umum. Allah Ta'ala alam. Sekarang, wa min amsilati tadbikiyati allati tuwaddihu makna hadil qaidati allati nahnu bisodadil hadisi anha. Contoh penerapan yang menjelaskan tentang makna kaidah yang kita berbicara tentangnya. Contoh sekarang. Ma wadahatsu ayatul hasr. Apa yang diterangkan gamblang dalam ayat Al-Hasr. Minal manqabatil adimah allati madahallahu bihal ansara alladzina fatahu buyutahum wa sudurahum li ihwanihim minal muhajirina radhiyallahu anhum ajmain.
dari perbuatan mulia yang sangat agung. Yang Allah puji orang Ansor. Yang orang Ansor itu kalau bahasa kita pribumi. Muhajirun itu berarti pendatang. Itu kalau pendatang dengan pribumi itu ya nang-nangan menang pribumi itu. Usir. Bahasa kita rungkat. Apa rungkat itu? Kan bahasanya begitu. Pribumi dengan pendatang. Tapi lihat sahabat Ansor. Rumah mereka buka. Dada mereka buka untuk saudara mereka dari kalangan muhajirun. Ini istimewa mereka. Raghmu qillati dzati yadin katsirin minhu. Meski sedikit, ya sementara yang butuh itu banyak. Yang butuh itu banyak. Orang kalau misalkan punya sidik, orang lain butuh. Kalau kelasnya kita, mesti diri sendiri dulu itu. Diri sendiri dulu. Kita punya uang, saya kasih contoh. Pagi pegang 50.000. Persiapan untuk belanja. Orang datang, Assalamualaikum. Wah iki, rupanya melas ini mesti harap utang ini. Tenan ya. Maaf, ajeng ngrepoti. Nopo? 50 mawon. Waduh. Blonjo wehke. Kalau kelasnya kita, nyun pangapunten nih Mas. Enten nggih niki ajeng kula nggih blonjo itu. Iya. Sahabat Ansor enggak gitu kok. Sahabat Ansor enggak gitu. Kisah yang sangat luar biasa. Nabi pernah kedatangan tamu. Tapi Nabi enggak punya sesuatu yang bisa dipakai untuk menjamu tamu. Nabi tawarkan sahabat, ada yang mau menjamu tamuku? Sahabat Ansor, bahasa kita ngacung, saya Rasul. Belum melihat di rumah punya apa. Begitu pulang sampai rumah, tanya istrinya. Bahasa kita, Bu, di panganan apa ora? Lah apa? Saya jamin tamu Rasulullah SAW. Kata ibunya, ini makanan tinggal jatah anak-anak, awake dhewe dina iki ra mangan. Malam ini tidak makan. Waduh, piye ini? Tapi lihat sifat mulia mereka. Gini aja Bu, anak-anak diturok nih. Padahal kalau luwe kon turu itu ya angel ya. Nurone bocah kaliren loh, angel loh ya. Kan sulit itu. Wis, anak-anak ditidurkan. Setelah ditidurkan, nanti makanannya dikeluarkan, lampune dipateni, saya tak melu klotek-klotek ketok makan. Coba, kalau kita kondisinya seperti itu apa mampu? Luar biasa sahabat Ansar. Iya. Ini sampai Allah puji. Wa hasbuka bihadil madhatil ilahiyah. Cukup bagimu pujian Allah kepada mereka. Yang Allah itu al-alimul khabir. Alladzi ya'lamu ma takunhun nufus. Yang Allah itu mengetahui apa yang terkandung dalam jiwa. Ini contoh terapan sahabat Ansor. Sahabat Ansor. Yang kemarin sudah kita baca di surat Al-Asr ayat yang ke-9. Iya. Kemudian kata Syekh Fata'ammal. Hadil a'mal al-qalbiyata allati kasafaha Rabbuna anhum. Coba perhatikan. Amalan hati yang Allah singkap dari mereka. Wahia kulluha tadullu ala salamatihim min suhi nufusihim. Semuanya itu menunjukkan jiwa mereka selamat dari suh. Jiwa mereka selamat dari suh. Contoh amalan hati. Ya, lihat ayatnya. Walladzina tabawa'u darul ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Pertama, cinta kepada orang yang hijrah. Kita pribumi bahasanya, ditekani pendatang kok seneng. Iya. Saudara yang saya hormati, it min sya'nil qabaili yataharraju minal ladina yuhajiruna ila diyarihim al-mudayaqatihim. Yakni dari satu kabilah, yang kabilah itu
datang berhijrah ke negeri mereka dalam rangka bahasa kita ngerepotke. Ngerepotke. Itu seneng itu. Ada orang seneng direpoti? Lah orang kok seneng direpoti? Ya itu kalau hatinya nggak baik, jarang-jarang. Jarang-jarang. Kapan itu ada orang berkisah. Dia itu jadi jujukan orang-orang ketika punya kebutuhan datang ke rumah dia. Datang ke rumah dia, curhat. Wah, ngeri apa-apa mesti ndodoki nggonku. Ya. Nyilih apa? Wis pokoke nyilih mobil nggonku. Nyilih duit nggonku. Beras entek, nggonmu beras isih apa ora? Nggonku. Ya, sok njuk tulung ya, angkat nih barang nggonku. Ketika dia curhat sama seorang ustadz, apa jawabannya? Satu sisi kamu bersyukur. Orang itu kalau dibutuhkan orang lain, berarti dia punya nilai. Punya nilai. Tapi hanya orang yang baik. Kalau orang yang hatinya tidak baik, direpoti itu, mesti ya datangnya mesti langsung piro gitu lah. Jadi assalamualaikum, piro. Kok piro? Lah rupamu rupa arep utang no. Itu kadang menyakitkan kan. Tapi coba Allah puji cinta kepada kabilah yang datang bahasa kita itu dalam kondisi butuh, mau ngerepoti. Ini bagusnya sahabat Ansor. Wa amal-amal. Adapun dalam amalan, wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Li'annaha law kanat maujudatan la adraku hafi nufusihim. Tidak diketemukan dalam dada mereka itu kebutuhan apa yang mereka datang. Ya, kalau misalkan ada kepentingan, sungguh mereka akan dapatkan dalam diri mereka. Orang datang, kita punya kepentingan, mesti seneng, mesti sambut. Kalau kita punya kepentingan. Punya kepentingan. Kalau orang awam, misalkan bertamu, apal, manggil tamu niki, iku mesti nggawa martabak misalnya. Tapi kalau tamu niki, siap-siap panganan entek. Itu begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng omah. Longgar apa ora? Longgar. Itu jawabannya longgar itu. Kenapa? Karena paham. Manggil teko, martabak gurih, martabak manis. Ya, ngombene nggawa dhewe. Ya. Kenapa? Ada kepentingan. Tapi kalau orang misalkan paham, yang datang itu dia tidak punya kepentingan. Sing anggere moro mesti ngobrol ngalor ngidul ya. Terus apa itu? Ngentek-entekne apa-apa. Wani nembung. Kan ada orang itu kalau tamu yang enggak punya adab. Tapi gede kae isih ora? Boleh kono wae timbang meneng wae ngene iki. Tak boleh ke piye? Mertamu malah nyekel pitik mbeleh dhewe ya. Itu kalau nggak punya kebutuhan, itu ditelepon, "Assalamualaikum, longgar apa ora?" Ngapa? Arep dolan kapan-kapan wae. Perhatikan sahabat Ansor ini. Mereka tidak punya kepentingan. Tapi Masya Allah, menunjukkan jiwanya aman dari suh, itu mereka jamaah hormati hatinya senang. Yang kedua pujian Allah. Yang ketiga berkaitan dengan amal. Fahuwa isar, mengedepankan kepentingan orang lain. Isar itu tarjih husai'in ala ghairihi bi mukramatin au manfaatin. Memberatkan sesuatu atas yang lain dengan kemuliaan atau dengan kemanfaatan. Itu namanya isar. Isar itu kalau bahasa kita dhisikke wong liya. Mendahulukan orang lain. Yu'thiruna ala anfusihim fidzalika ihtiyaron minhum, karena pilihan, wal hasasah sidatul ihtiyat. Jadi sangat butuh tapi mendahulukan orang lain. Orang sangat butuh mendahulukan orang lain. Sekali lagi, kita belum mampu. Kita belum mampu kok. Jarang itu kita itu punya kemampuan seperti itu. Udian deres, saya pernah kasih contoh.
nggawa mantol siji. Ning di situ ada 2 orang. Jarang itu mantolnya nggono wae. Lah kowe engko tenang udan-udan rapopo kerokan. Enggak itu, mesti apa bahasanya? Afwan. Tak mulai dhisik ya. Tak mulai dhisik itu. Kalau orang butuh mendahulukan orang lain dengan sengaja dipilih bukan dipaksa, itu kebaikan yang luar biasa. Itu kebaikan yang luar biasa. Tapi kalau kepaksa mendahulukan orang lain, ya umum jenenge kepaksa. Jenenge kepaksa jane saya anu mah mesane ngoyo ngono akhirnya ya sudah tak lilake. Tapi kalau misalkan tidak dipaksa dalam kondisi pilihan dia sendiri, luar biasa. 3 sifat Allah puji tentang sahabat Ansor. Kalau kita mampu, masya Allah, ya, memiliki sifat yang seperti itu luar biasa. 2 saja sudah pol-polan, 1 saja sudah pol-polan kok. Kedatangan orang yang dia punya apa? Yang kita tidak punya kebutuhan kepada dia, dia butuh bantuan, kita seneng. Itu sudah masya Allah. Ini saudara yang saya hormati mereka. Kemudian, fahal turidu namudajan lam tasma dunya bimislihi. Apakah kalian mau? Apa engkau mau contoh-contoh yang tidak pernah didengar di dunia semisalnya? Wis, cari ning donya yang apa ketemu coba. Apa ketemu? Apa contohnya? Tadabbar fi hadal mauqif. Alladzi rawahu lana Imamul Bukhari fi sahihi fi min hadisi Anas. Coba perhatikan berkaitan dengan poin ini yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadisnya Anas. Kata Anas, qadima alaina Abdurrahman ibn Auf. Datang kepada kami Abdurrahman ibn Auf. Siapa Abdurrahman ibn Auf? Dulu itu saudagar kaya raya. Ya, tapi semua hartanya ditinggalkan hijrah ke kota Madinah. Nah, Abdurrahman ini Rasulullah SAW bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Kan dulu sahabat muhajir itu dipersaudarakan dengan orang Ansor. Ini Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini kasirul mal, hartanya banyak. Ya, jadi Abdurrahman disaudarakan dengan saudara yang kaya. Sa'ad berkata, qad alimat al-ansor anni min aksar yamala. Orang Ansor itu sudah tahu kalau sahabat Ansor itu paling banyak hartanya aku. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Sa'uksimu mali baini wa bainaka satro ini. Saya akan bagi hartaku itu antaraku dan antaramu separuh-separuh. Bondo itu. Urusan harta. Bukan disilai. Bukan disilai. Bukan turahan. Tapi separuh gue aku, separuh gue kowe. Taruhlah misalkan nominal. Ini saya itu paling sugih neng sahabat Ansor. Punya misalkan 10 miliar, 5 kowe, 5 aku. Saudara yang saya hormati seperti itu. Iya. Kemudian wali imro'atani. Saya memiliki 2 istri. Fandur a'jabahuma ilaika fa'utolikuha hatta idha halat tajawat saha. Saya punya 2 istri. Lihat mana yang menjadikanmu takjub. Bojoku loro iki deloken sing ayu sing ndi. Sing mbok senengi sing ndi. Ini kata Sa'ad bin Rabi'. Nanti tak talak, kalau sudah selesai masa iddah, kamu nikahi dia. Ini apa ono ning donya kayak gitu itu? Apa ada coba? Enggak mungkin ada ini. Makanya bahasanya lam tasma dunya bimisli. Wis, enggak pernah ada lah. Kalau misalnya enek, wah bojoku loro, iya. Aneh ya Mas, wis sing tuwek iki rada rewel. Tak pegat ngopen gitu. Mesti gitu itu. Kalau harta, misalkan harta, bukan separuh. Itu mesti, misalnya harta itu wujudnya motor, mesti sing elek. Kuwi ya, komet ngurusi kuwi. Ini Masya Allah ya, luar biasa. Sahabat Ansor.
Iya. Tapi karena kelasnya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia, sampai Nabi kabarkan itu kelak salah satu dari 10 yang masuk jannah. Apa kata dia? Kata dia, barakallahu laka fi ahlik, dullani ala suq. Kata beliau, semoga Allah memberkahi dirimu dan keluargamu. Kelasnya Abdurrahman bin Auf. Kalau kita, wah langsung nih, rezeki anak soleh. Kalau kita mesti gitu. Kalau kita mesti, wah yowes separuh, ayo total separuh enggak aku. Bojomu ndi? Iya, delok sih, saya sing iki pegatan iki tak pae. Kalau kelasnya kita mesti seperti itu ya. Tapi lihat Abdurrahman bin Auf, kata dia, semoga Allah memberkahi dirimu dan keluargamu. Setelah itu, tunjukkan pasar. Tunjukkan pasar. Sifat orang yang mulia itu tidak gampang dibelas kasihani. Tidak gampang dibelas kasihani. Lebih suka kalau itu hasil keringat sendiri. Tunjukkan kepadaku pasar. Itu sifat orang yang mulia. Karena ada orang kalau nggak memiliki sifat mulia, wah gaya motornya apik, sopo iki? Pak E dibane ya. Tapi motornya elek, usaha sendiri itu lebih membanggakan. Walaupun boleh nggak kita dikasih orang tua? Oleh. Kayak kasih orang tua boleh kok. Iya. Ini dikasih orang lain. Abdurrahman bin Auf katakan, tunjukkan kepadaku pasar. Fata'ammal hadas saha an-nadira wal isaral adimah. Perhatikan kedermawanan yang jarang, sifat isar yang sangat agung dari sahabat Ansor. Dari sahabat Ansor. Ini dulu, insya Allah nanti kita lanjut pada poin yang setelahnya. Ya, Allah Ta'ala. Demikian, sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.